Pandemi yang tak kunjung usai memaksaku untuk pulang kampung dan menutup usaha yang sudah lama aku tekuni. Mungkin sudah hampir 10 tahun aku mencari uang dari usaha itu. Aku menyewa sebuah ruko untuk usaha pijat tradisional yang sudah turun-temurun dijalani keluargaku. Tapi kini tinggal aku yang menjalani profesi ini. Orang tuaku sudah meninggal dan semua saudaraku sudah berkeluarga semua. Tinggal aku yang masih single di usia yang sudah hampir 30 tahun ini. Dan kini malah usaha pijatku harus tutup. Namun aku tak menyerah dan mulai dari awal lagi dengan mencoba membuka jasa pijat di kampung halamanku yang penduduknya banyak bekerja di ladang. Kugunakan rumah peninggalan orang tuaku untuk tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Tak perlu banyak modal karena memang yang dibutuhkan hanya tenaga serta keterampilan dalam memijat. Guna memperkenalkan jasa pijat tradisional yang kini kujalani, aku tak malu untuk promosi lewat tetangga sekitar dan teman-temanku di kampung. Karena biasanya informasi dari mulut ke mulut itu lebih cepat menyebar, terutama ibu-ibu yang suka ngerumpi dan bergosip pria. Tidak ketinggalan, aku juga membuat brosur selembaran yang kutempel di beberapa titik yang kupikir cukup strategis untuk bisa dilihat orang banyak. Sembari menunggu, aku bekerja serabutan seadanya karena memang aku perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tak mungkin mengandalkan dari satu usaha dan tabungan yang sudah semakin menipis. Hari terus berganti. Tanpa terasa, sudah 3 bulan aku menjalani kehidupan baru di kampung. Jasa pijatku sudah ada perkembangan, meski tak setiap hari ada yang pijat denganku. Paling tidak 2-3 kali dalam seminggu ada yang memakai jasa pijatku dan aku harus datang ke rumahnya. Bagiku tak masalah karena bayarannya sama dan malah kadang dapat bonus minum dan makan. Malam ini aku juga datang ke rumah pelanggan yang sudah memesan jasaku sore tadi. Kebetulan aku ikut jadi tukang buat rumah di kampung sebelah. Ada seseorang ibu-ibu yang katanya badannya pegal-pegal ingin dipijat. Lalu dikenalkan denganku oleh pemilik rumah yang kemarin baru kupijat dan katanya pijatanku enak. Jadilah malam ini aku berangkat ke rumah ibu tersebut yang letaknya tepat di pinggir sawah. Rumahnya besar dengan halaman yang luas. Kuperkirakan dia orang yang cukup kaya di kampung ini. Saat sampai nampak sepi, hanya pintu yang dibuka sedikit dan terdengar suara TV dari dalam. Ku ketuk beberapa kali sambil menunggu. Barulah muncul sosok seorang wanita dari dalam. Wajahnya yang masih terlihat awet muda serta tersenyum ramah saat melihatku. Dia adalah pemilik rumah sekaligus ibu yang memesan jasa pijatku. Namanya Bu Surti yang kuperkirakan sudah berusia 40 tahun lebih. Mas Arjo, mari masuk. Saya kira gak jadi datang, ucap Bu Surti terdengar ramah dan merdu di telinga. Tapi aku malah fokus ke senyumannya. Maaf Bu, saya telat. Soalnya bersih-bersih dulu, terus istirahat sebentar. Capek seharian kerja, jawabku.
Iya, nggak apa-apa, ibu ngerti kok. Mari masuk, ajak Bu Surti yang kuikuti dari belakang. Mas, tolong tutup pintunya ya, sekalian dikunci biar lebih aman, ucap Bu Surti berbalik ke arahku. Aku yang mendengarnya tentu tak protes, langsung mengerjakan dan kembali mengikuti Bu Surti. Kutunggu Bu Surti yang sedang membuat minum. Tak lama beliau kembali dengan membawa nampan berisi secangkir kopi serta sepiring kue. Diminum dulu kopinya Mas Arjo, ucap Bu Surti lalu duduk di sampingku. Terima kasih Bu, jawabku, menyeruput kopi hitam yang terasa manis, apalagi kalau sambil melihat wajah Bu Surti. Bu Surti menemaniku sebentar, lalu masuk kamar untuk siap-siap. Saat keluar, aku terpesona dengan beliau yang kini sudah siap mengenakan jarik dililit dengan begitu erat. Mau dihabisin dulu kopinya apa langsung Mas Arjo? Tanya Bu Surti sembari melangkah mendekatiku yang cukup lama terdiam. Sekarang saja Bu, sudah malam soalnya. Nanti ganggu ibu sama keluarga, jawabku gugup. Bu Surti pun sudah siap berbaring di atas karpet, dan aku pun mengeluarkan peralatan yang dibutuhkan. Entah kenapa kali ini aku merasa grogi, tidak seperti biasanya saat memijat. Saya mulai ya Bu, ucapku. Silahkan Mas, saya sudah siap kok, ucap Bu Surti setuju. Dengan pelan dan lembut aku mulai dari bawah. Nampak jelas meski usia Bu Surti sudah tak muda lagi, tapi beliau mampu merawat dan menjaga kulitnya supaya tetap kencang. Saya dengar dulu Mas Arjo buka pijat di kota ya? Pasti sudah banyak pengalamannya, tanya Bu Surti. Iya Bu, tapi semenjak keadaan seperti ini, usaha saya di sana sepi. Jadi saya pilih pulang kampung, jawabku. Keluarga Mas Arjo juga ikut pulang, tanya Bu Surti lagi. Saya masih sendiri kok Bu, belum berkeluarga, jawabku yang sudah mulai agak terbiasa dengan Bu Surti. Loh, ibu kira Mas Arjo sudah menikah. Soalnya kalau dilihat-lihat, Mas Arjo ini giat banget kerja. Siang kerja, malam begini masih kerja, ucap Bu Surti. Ya namanya cari kebutuhan hidup Bu, jadi harus giat kerjanya. Maaf ya Bu kalau pijatan saya terlalu kuat. Ibu bisa bilang, nanti saya kurangi, jelasku. Enggak kok Mas, malahan ibu seneng kalau kuat, lebih terasa. Daripada lemas gak ada efeknya, ucap Bu Surti yang entah apa maksudnya. Tapi sedikit banyak membuat pikiranku jadi bimbang. Karena Bu Surti sudah setuju, aku menekan lebih kuat, sampai beliau beberapa kali mengeluh dengan suara pelan saat merasa bagaimana teknik yang kupakai. Ngomong-ngomong, sejak tadi saya gak melihat keluarga ibu, ucapku mencari topik lain supaya Bu Surti lebih rileks saat kupijat. Meski beliau tak bilang sakit, tapi dari tubuhnya yang bergerak, aku sudah paham. Iya Mas, anak sudah menikah semua dan sekarang tinggal sama pasangannya. Kalau suami sudah meninggal 5 tahun yang lalu, kata Bu Surti. Maaf Bu, saya gak tahu. Jadi buat ibu sedih, ucapku yang merasa bersalah. Gak apa-apa kok Mas Arjo, saya sudah biasa, jawab Bu Surti.
Kalau boleh tahu umur ibu berapa? Kok gak cari pasangan lagi? Tanyaku yang kini sudah berani bertanya lebih jauh. Tahun depan sudah 50, Mas. Mana ada yang mau sama nenek-nenek kayak saya? Sudah peyot, ucap Bu Surti. Kalau menurut saya sih ibu masih muda, masih cantik malah, kataku memuji. Mas Arjo ini ada-ada saja, dibilang masih cantik, ucap Bu Surti. Kini obrolan kami lebih bebas, tak seperti di awal. Aku lebih leluasa untuk bertanya tentang Bu Surti yang selalu menjawab tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bahkan Bu Surti tak malu menjelaskan padaku perasaan yang ia alami selama 5 tahun belakangan saat ia sendiri menghadapi kehidupan. Katanya sebagai wanita normal, beliau masih sangat membutuhkan perhatian dan kebutuhan yang jelas tak lagi ia terima. Dan yang paling aneh, beliau juga mengungkapkan kalau ia masih sering cari sendiri. Aku yang mendengar sambil memijat, tentu sedikit bimbang mengetahui semua fakta yang ada. Namun sebisanya aku bersikap wajar dan tak mau mengulang masa-masa dulu. Sebenarnya aku sudah pernah juga melakukan apa yang dimaksud Bu Surti. Dan itu hanya terjadi kalau pemesan jasaku yang memerlukan. Jadi kami saling terbuka supaya tak merasa bersalah. Cukup lama aku masih memijat Bu Surti. Rasanya suasana sudah jauh berbeda dibanding awal tadi. Bu Surti yang selalu mengajakku mengobrol kadang membuat aku tak fokus. Ditambah panorama eksotis di depan mata. Perasaan yang ada di dalam hati seperti mengganjal. Apalagi dengan durasi lebih dari 2 jam aku baru selesai memijat Bu Surti. Terima kasih ya Mas Arjo, badan ibu sudah agak enakan, meski belum semua, ucap Bu Surti. Sama-sama Bu, sudah menjadi tugas saya membuat ibu nyaman. Kalau bisa sih jadi langganan, ungkapku. Kini kami saling berhadapan. Bu Surti tersenyum memandangku dan aku juga memandang beliau. Namun buru-buru kurapikan peralatan agar bisa segera pulang, mengingat hari sudah larut malam. Sebelum pulang bisa nggak Mas Arjo bantu ibu dulu? Katanya biar jadi langganan, ucap Bu Surti. Boleh Bu, kalau saya bisa pasti saya bantu. Apalagi kalau Bu Surti mau jadi langganan pijat saya, kataku dengan semangat. Bu Surti pun tersenyum penuh arti, lalu membimbing tanganku untuk membantunya. Saat aku sadari, ternyata bantuan yang dibutuhkan Bu Surti bersifat rahasia. Jadi aku harus jeli serta teliti. Aku sendiri tak menolak karena memang sudah biasa dengan gaya-gaya pelangganku dulu. Dan ini menjadi kali pertama aku memberi ekstra pelayanan untuk pelanggan yang siapa tahu jadi langganan. Ternyata Bu Surti lebih dari yang kubayangkan. Beliau masih begitu energik dan semangat untuk menuntaskan semuanya dengan pengalaman yang sudah ia jalani. Apalagi sudah lama juga beliau merasa sendiri. Pasti setiap momen penting akan ia hayati. Untukku sendiri ini pengalaman luar biasa. Karena tak kusangka di kampung pun ada saja yang perlu. Ketika semua selesai, Bu Surti tersenyum dengan begitu lega dan bahagia sambil mengucap terima kasih padaku karena sudah mau membantu dengan pijatan rahasia. Beliau mengantarku sampai depan pintu dan tak lupa minta nomor HP-ku
supaya lebih mudah jika ingin pijat. Beliau merasa sangat cocok dengan pijatanku dan ingin aku siap bila Bu Surti membutuhkan. Perjalanan pulang aku merasa sangat letih, namun senang karena kini dapat langganan baru. Meski khawatir dengan keadaan di kampung yang beda dengan di kota. Tapi selama Bu Surti mau dan perlu pijat, aku siap. Karena aku juga butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi dari Bu Surti, aku juga mendapat bonus yang sungguh luar biasa. Gimana menurut kalian? Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.